Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Para jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, yang mana nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua manusia, tapi hanya yang Allah tentukan saja. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Dan qadarullah, alhamdulillah kita termasuk orang yang Allah berikan hidayah, sehingga kita mampu dan mudah untuk melakukan kebaikan. Karena ada orang yang sulit melakukan kebaikan, bukan karena dia nggak mau, mungkin Allah belum kehendaki hidayah turun kepadanya. Dan kita, masya Allah, alhamdulillah, Allah berikan kemudahan itu. Allah berikan di hati kita, menancapkan dengan kuat di hati kita kalimat iman, kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Salam salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, ini masih di ujung-ujung bulan Dzulhijjah, 24 atau 25 ya? 24 ya. Dzulhijjah. Artinya masih bulan haji, walaupun ada sebagian mengatakan cuma tanggal 10 sampai tanggal 10. Tapi Nabi mengatakan bulan haji itu 3 bulan ya. Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan bulan ini kan masih bulan haram. Ya. Sebentar lagi kita masuk tahun baru Hijriah. Sekarang kan bulan 12, Pak. Di Hijriah. Ya, berarti sepekan lagi, 5-6 hari lagi akan masuk tahun yang baru 1446 Hijriah. Masya Allah, sebentar lagi ya, usia umur umat Nabi Muhammad tidak kurang atau tidak lebih dari 1500 Hijriah. 1500, sekarang 1446 ya, tinggal berapa? 34 tahun lagi ya. Nggak sampai 1500, jadi kan bisa jadi lebih cepat. Alhamdulillah kita telah banyak mendengarkan ya, yang paling identik di bulan ini di fenomena haji adalah sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya. Malam hari ini kita coba atau kita tadabbur cuplikan dari sejarah Ibrahim. Jadi banyak sekali sejarah, sampai 69 kali nama Ibrahim dalam Al-Quran. Berbagai macam cuplikan dari berbagai macam sejarah Ibrahim dan Ismail beserta keluarganya. Nah, di fase ini, di kesempatan ini, kita tadabbur dengan tema bagaimana keberanian Ibrahim yang dibarengi dengan kecerdasannya dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tadabbur surah Al-Anbiya surah 21 ya. Kalimat Ibrahim atau sejarah di Ibrahim di sini dimulai dari ayat 51. Hadirin yang Allah muliakan, memang semua nabi punya tugas. Tugasnya basyirun wa nadhira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, kita orang beriman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang mengatakan kita adalah khair ummah, sebaik-baik umat.
Tapi ingat, predikat ini tidak hanya atau tidak langsung kita sandang tanpa konsekuensi. Barulah kita menjadi kharumah kalau menerapkan, menjalankan apa yang Allah inginkan. Oh, kita kharumah, iya. Tapi lihat apa kata Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa yang pertama pekerjaan kita agar predikat itu dapat kita raih? Ta'muruna bil ma'ruf, satu. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, dua ini. Wa tu'minuna billah, udah pasti ya. Jadi dua pekerjaan kita agar predikat kharumah kita raih. Yang pertama, kepada manusia kita suruh kebaikan ma'ruf. Tapi bukan hanya kebaikan-kebaikan yang kita ajak kepada manusia, tapi tugas yang paling berat yang juga tidak boleh kita lepaskan, yaitu wa tanhauna 'anil munkar. Hadirin, ini kan bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas da'i, tapi tugas semua kita. Untum antum semua. Biasanya kalau mengambil jalan amar ma'ruf ini, para dai, para mubalik hidupnya dalam zona aman, nyaman. Apalagi dia punya keahlian retorika yang luar biasa, punya kecerdasan, kepandaian dalam menata kata-kata, merangkai kata-kata. Maka seorang dai mubalik ini hidup pada zona aman. Kalau sudah masuk kepada fase nahi mungkar, apa yang terjadi? Banyak dibenci. Dibenci penguasa dan pengusaha. Dibenci pengusaha karena banyak yang dilanggar oleh pengusaha, di stop oleh dai, dilarang oleh dai. Penguasa juga begitu. Bahkan kalau ulama, seorang dai lebih cenderung kepada nahi mungkar, maka bisa jadi ancamannya penjara, bahkan nyawa. Dan ini yang dialami oleh Ibrahim. Yuk kita lihat sejarahnya. Qalu idh qala li abihi wa qaumihi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ini apa artinya? Amar ma'ruf, ngajak kebaikan, ngajak kebaikan. Apa dikatakan Ibrahim kepada bapak dan kaumnya? Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa gerahan yang kau sembah ini? Tamathil, patung-patung yang kau sembah, kenapa? Ada apa? Ini banyak diungkapkan oleh berbagai macam ayat, di antaranya surat Al-An'am. Idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Di surat lain juga ada perkataan Ibrahim diwadikan oleh Allah, di antaranya surat Maryam. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Sering. Ya abati la ta'budu syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Ya abati, banyak. Sering sekali. Hadirin, satu pekerjaan kalau terus-menerus dilakukan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus dijalankan jadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, mau dirubah agak sulit. Lihat, satu pekerjaan yang terus-menerus dilakukan jadi kebiasaan. Kalau kebiasaan terus dilakukan, maka jadi karakter. Ketika sudah menjadi karakter, sulit dirubah. Apa buktinya?
Hampir semua nabi-nabi sebelum Ibrahim ketika berdakwah kepada umatnya, kenapa kamu sembah ini? Kenapa kamu menyembah patung? Apa Pak jawaban kaumnya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Cek di surat Hud, kaum Syu'aib ketika diajak sama Syu'aib begitu jawabannya. Cuma redasnya beda. Kaum Soleh, apa kata kaum Soleh? Ya Soleh, qad kunta fina marjuan, qad kunta marjuan fina, atanhana an na'budu ma ya'budu aba'ana. Manusia tuh Pak, manusia belajar dari apa yang dia lihat. Dilihat terus jadi kebiasaan, terus jadi karakter. Manusia belajar melakukan dari apa yang dilihat, termasuk kaum sebelum kita. Dia hanya melihat nenek moyang dia menyembah berhala. Maka ketika ada orang yang beri nasihat, ada apa kalian menyembah berhala? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami dapati ini dari nenek moyang kami. Karakter seperti ini karena sudah menjadi kebiasaan, karakter sulit berubah. Hadirin, kalau kita tarik benang merah ke masa kita sekarang, ada nggak keburukan jadi kebiasaan dianggap benar? Anak kaumnya Ibrahim ini hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh leluhur mereka. Mereka menganggap perbuatan leluhur mereka benar. Kenapa? Karena banyak yang melakukan. Karena jadi kebiasaan. Nasihat-nasihat sudah, tapi belum ada yang tampil untuk memutus mata rantai kejahatan, untuk memutus mata rantai kemungkaran. Maka diperlukan nahi mungkar, bukannya amar ma'ruf. Maka saya bilang tadi, kalau dai kita amar ma'ruf, hidupnya pada zona aman. Diundang sono amar ma'ruf saja, diundang sini amar ma'ruf saja, nggak berani nahi mungkar karena takut tersinggung. Penguasa itu kan rentenir, riba, sogok menyogok. Hadir ulama di situ, bahas rentenir, bahas riba, bahas riswah, besok nggak diundang lagi. Betul nggak? Kira-kira ada nggak perbuatan yang kebiasaan jadi karakter, padahal itu buruk, dianggap baik? Kenapa? Karena memang sudah banyak yang melakukan ini, nggak ada orang yang mampu memutus tali rantai perbuatan ini. Dan kalau dinasihati apa? Ini kan orang juga pada begini semua, orang-orang ini juga begini semua. Kalau ngajukan proyek ke pemerintah, kalau nggak pakai uang pelicin dapat nggak? Ini kan seperti rahasia umum Pak. Disuruh ngurus rakyat main judi, gimana Pak? Kan repot. Karena memang proyek-proyek kalau tidak ada uang pelicin, riswa itu nggak akan dapat. Ceritanya sudah banyak lah, sudah banyak sekali. Di YouTube itu baru viral, baru aja. Dia pembuat video, dapat job, ternyata turun ke dia cuma setengahnya, 50%. Maka dia langsung tinggalkan, telepon nggak pernah diangkat lagi. Kan viral itu di YouTube. Ini fakta atau hoax sih? Kayaknya sulit mengatakan hoax. Hampir semua begini kan. Habis kalau kita nasihatnya, ya nggak bisa, emang semuanya udah main begini. Jadi karakter Pak, kalau udah karakter susah dirubah. Termasuk semua umat-umat terdahulu ketika diajak bertauhid, menyembah hanya Allah yang Tuhan yang tidak kelihatan, mengatakan, ini kami cuma ikuti nenek moyang kami. Kami dapati nenek moyang kami begini. Ketika ada yang beri nasihat, apa kata mereka? Mereka berani nggak orang sekarang itu memutus mata rantai seperti itu? Ibrahim berani. Makanya ketika umatnya dinasihati, umatnya mengatakan, kami dapati nenek moyang kami seperti ini, kami cuma ikut. Artinya memang manusia cuma belajar dari apa yang dilihat oleh mata.
dan nggak pernah membaca, jarang membaca. Termasuk kita, termasuk umat kita. Kita lebih banyak belajar dari melihat orang, apalagi anak-anak. Apalagi keburukan itu, kata Nabi, keburukan itu su'ul khuluqi yu'di. Akhlak buruk itu cepat nular, Pak. Yang lebih cepat nular itu akhlak buruk, bukan akhlak baik. Contohnya gampang sekali, Pak. Sering kita lihat itu lampu merah. Seharusnya lampu merah berhenti di atas zebra cross atau di belakang zebra cross. Merah kan berhenti, tapi karena kosong di sana hijau, nggak ada kendaraan. Sebetulnya tuh 10 kendaraan itu sudah taat dia, nggak mau nyelong, taat. Tapi ada satu yang nyelonong, dia berani, nggak ada polisi berarti ikut. Betul nggak? Kan ahlul qulub itu bukan hanya kepada anak-anak, kepada orang tua nular. Bayangkan 20 orang taat, nggak ada yang berani. Satu saja berani, lamaan lampu hijau, lampu merahnya. Satu berani, melihat lancar saja, nggak ada yang nangkap, ngikut yang lain. Jadi kebiasaan kan, mana tertib kita lampu merah? Nggak ada yang tertib lampu merah kita, Pak. Karakter kita coba. Padahal sudah ada katanya tilang secara elektronik, tapi sampai sekarang itu sudah jadi rahasia umum kan ya. Sogok menyogok, pungli, amplop tempel itu di tukang sayur itu dari Cianjur, dari Sukabumi, bawa muatan, kalau nggak ada tempel nggak jalan dia. Ya Allah, itu rahasia umum kan ya. Siapa yang berani menyetop ini? Yang berani Ibrahim, kata Ibrahim, laqad kuntum antum wa aba'akum fi dhalalin mubin. Kalau begitu, kalian dan nenek moyang kalian yang kalian ikuti sesat. Makanya judulnya kan Ibrahim itu seorang pemberani yang cerdas. Orang yang cerdas nggak berani, orang soleh nggak berani, setan bisu. Soleh, bener, tapi diem terhadap kemungkaran, bener nggak? Bener nggak? Salah. Diem terhadap kemungkaran sama dengan meridhoi sebuah kemungkaran. Nggak boleh diem. Tapi berani, nggak cerdas, mati konyol. Berani gobrak-gobrak, dilaporkan polisi, masuk penjara, nggak punya payung hukumnya. Makanya sekarang ulama-ulama kan masuk ke partai-partai, masuk di bawah undang-undang. Kenapa? Memberantas kemungkaran dengan undang-undang konstitusional bahasa kita. Coba kalau main labrak, main hancurkan, walaupun benar ditangkap, Pak. Ini kejadian sama Ibrahim. Lihat endingnya Ibrahim diapain? Lihat, kita lihat. Berani Ibrahim. Kalau begitu Anda dan nenek moyang Anda sesat. Mereka heran, Pak, kok ada orang yang begini ya? Sampai mengatakan, qalu ajitana bil haqqi am anta minal laibin? Wahai Ibrahim, Anda serius atau cuma canda? Ini bercanda nih orang nih. Semua orang begini kok, cuma Anda yang berbeda. Makanya dia heran. Am kunta am ajita bil haqq am kunta minal laibin? Am anta minal la'ibin? Kamu serius atau cuma bercanda? Jadi mereka ragu, Pak. Kenapa ragu? Karena mereka tidak pernah dapati orang yang berseberangan dengan mereka. Semua menyembah berhala. Semua sopir harus ngomel. Semua harus melalui risbah, selalu melalui sulit dirubah. Jadi kalau berkarakter mendarah daging susah dirubah. Makanya jangan sampai mendarah daging keburukan. Jangan sampai jadi kebiasaan untuk keburukan. Kalau merubahnya jadi sulit. Yang menang yang punya duit. Jadi sulit sampai sekarang yang menang yang punya duit. Soleh nggak menang. Orang soleh miskin nggak menang, betul kan? Karakter dari dulu dibangun seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Padahal pemimpin itu dari Nabi Muhammad yang soleh, dari Abu Bakar yang soleh, dari Umar yang paling takwa, dari Ali yang paling takwa, Utsman yang paling takwa. Yang paling takwa, bukan yang paling kaya.
Tapi kan sekarang enggak. Takwa hebat soalnya nggak punya duit, nggak bakalan jadi calon kalau nggak punya duit. Jadi karakter kan, udah karakter, robanya berat. Kata Ibrahim, Rabbukum wa rabbu samawati wal ard alladzi fatarahunna. Tuhan kamu itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kita semua, bukan Tuhannya patung-patung yang kalian sembah selama ini. Sering nasihat Pak, sering nasihat, tapi nggak berubah umat mereka, umat Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa kata Ibrahim? Dalam hatinya dia bertekad, ya, selama ini amal ma'ruf terus dijalankan tapi nggak ada perubahan, maka harus ada jalan pintas memutus mata rantai keburukan. Harus ada yang berani Pak memutus mata rantai kejahatan yang terus mereka lakukan. Revolusi bahasa kita lah ya, diputus itu. Kenapa? Karena sudah berkarakter. Apa kata Ibrahim dalam hatinya? Tallahi, demi Allah, tuh Pak. Jadi cerdas tapi berani harus cerdas. Jadi kita orang beriman dilatih, diminta untuk berani untuk membuka kemungkaran, menghancur kemungkaran, tapi dengan kejelasan. Cerdas tapi harus berani menghancurkan kemungkaran. Kata Ibrahim, watallah, sungguh demi Allah, laqidanna asnamakum ba'da an tu'al mudbirin. Aku akan menghancurkan semua berhala kalian. Hadirin, inilah tekad Ibrahim untuk memutus bagaimana umatnya agar tidak lagi menyembah berhala. Nasihat sudah, himbauan sudah, masih terus melakukan berhala. Akhirnya apa jalan pintasnya? Ya sudah, hancurkan berhalanya agar mereka tidak disembah lagi, begitu kan? Kan revolusi. Habis ditegur sudah, dinasihat sudah, dihimbau sudah, dilarang sudah, nggak larang. Lalu bagaimana? Hancurkan berhala mereka agar mereka tidak bisa lagi menyembah berhalanya, karena berhalanya hancur. Memutus keburukan, memutus mata rantai kejahatan. Kalau ada Ibrahim di hari ini, enak Pak. Putus judi online. Anggota DPR suruh ngurusin rakyat jadi malah judi. Emangnya dia kurang Pak? Bensin dibayarin, pulsa dibayarin, kunjungan kerja dikasih duit Pak, di luar gaji. Masih kurang juga judi online, Masya Allah. Ketika judi mau ditutup, negara kebakaran jenggot, datanya hilang. Berarti negara kita yang masih siapa Pak? Cyber. Ngeheng kan sepekan kan? Berarti orang yang punya judi itu menguasai negara kita. Dia bisa mengacak-acak data negara kita. Mau ditutup bosnya, judinya, dia menghapus data-data dimiliki oleh negara kita. Bayangkan tuh Pak, sampai ke situ. Pemerintah itu nggak bisa berbuat apa-apa, memutus judi online, diacak-acak data kita, nggak bisa diakses data kita. Udah dengar belum pada? Udah baca nggak? Hati-hati punya m-banking, duit bisa hilang. Buka APK, kita punya WA group, APK buka aja coba. Habis data kita, habis rekening kita. Betul nggak? Banyak kejadian itu sudah tertipu. Kita rentan sekali Pak, rentan sekali. Data kita diambil, loh Ustaz ngapain data ambil aja? Tapi kita kan punya tabungan di situ. Kita punya klien-klien yang berhubungan dengan klien kita. Bisa habis di situ klien kita. Bisa habis data kita di situ. Rentan sekali kita ini. Udah terjadi. Jangan cuma duit di bank. Bisa habis nanti. Dan sudah banyak fakta-fakta itu kan. Banyak yang ngomong-ngomong di Jawa duitnya habis. Rentan sekali. Itu siapa memainkan? Kalau orang-orang pintar. Ini bahaya itu. Makanya berani akan aku hancurkan sesembahan mereka selama ini. Berarti dia kan tidak bisa melakukan sembahan lagi. Kenapa? Ya sudah dihancurin patung-patungnya, hancurin, kan revolusi. Tapi hadirnya Allah muliakan, Ibrahim itu ya
Ya cerdas, berani cerdas, nggak hanya berani modal dengkul. Maka ketika menghancurkan semua patung-patung, tidak semua dihancurkan. Sejarahnya sudah viral kan? Semua dihancurkan, disisakan yang besar satu. Ini taktik nih. Kita juga begitu. Ya bagaimana lah caranya agar berubah keburukan? Ada taktik. Nabi Muhammad pun begitu kan, disuruh Allah Subhanahu wa taala mundur dulu, hijrah dulu ke Madinah 10 tahun. Atur strategi, susun kekuatan. Udah kuat, balik lagi ke Madinah, ke Makkah. Jadi jangan dulu kita mengapa kita mundur sementara. Itu kalah, enggak. Atur strategi, susun kekuatan. Contoh, perjanjian Hudaybiyah, hampir semua poin-poin perjanjian merugikan umat Islam. Yang paling marah siapa? Umar bin Khattab paling marah terhadap perjanjian antara Quraisy sama pihak Muslim Muhammad SAW. Umar paling marah karena setiap poinnya merugikan umat Islam. Marah besar Umar. Tapi Rasulullah paham, tahu. Ya, wahyu dari Allah. Hari ini memang sepertinya kita kalah, tapi lihat, benar saja. 2 tahun berikutnya dengan perjanjian itu maka Nabi Muhammad bisa menguasai Fatu Makkah. Di awal dari perjanjian Hudaybiyah pada 6 Hijriah. Ya mungkin banyak ulamanya begitu ya, punya strategi. Disisakan yang besar agar nanti ketika mereka kembali, mereka akan bertanya. Ya, qalu fa'tu qalu sami'na. Mereka bertanya siapa yang melakukan ini? Ya. Ada yang mengatakan oh tuh seorang pemuda disebut namanya Ibrahim. Gampang cirinya ya. Ibrahim nggak pernah ikut dengan kita. Ini pemuda nggak pernah ikut menyembah dengan kita. Ini pemuda sering mencela Tuhan kita. Siapa lagi? Paling Ibrahim yang menghancurkan berhala kita, bukan orang lain. Tebakan mereka benar, dan Ibrahim juga benar. Pasti mereka akan mencari siapa penyebab hancurnya berhala ini. Ditanya, tapi hadirin kata Allah, fa'tu bi ala ayunin nasi la'alam yashhadun. Nah, di sidang di tengah manusia banyak, bukan sidang tertutup. Hadirkan dia di depan manusia agar manusia menyaksikan. Artinya kan di sidang, sidangnya terbuka, disaksikan oleh rakyatnya. Apa kata mereka kepada Ibrahim? Qalu anta fata hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kamu yang lakukan ini. Nah, ini sidang nih Pak ya. Bahasanya kita sekarang di sidang lah, di MK lah gitu ya. Persidangan saat itu kita nggak tahu ada di mana, pasti ada ketuanya. Nah, maka bertanya kepada Ibrahim, kamu yang lakukan ini Ibrahim? Apa Ibrahim? Jawaban Ibrahim apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Nah, ini kan jadi hujjah. Ini taktik Ibrahim menang di sini. Kalau dihancurkan semua, ngomong apa dia? Taktik dakwah sini. Ketika ditanya siapa yang lakukan ini Ibrahim, lihat yang melakukan ini adalah yang paling besar. Karena semuanya hancur kecuali yang paling besar. Dia yang paling berkuasa untuk menghancurkan yang lain. Hadirin, luar biasa ini kalimat Ibrahim. Sebelum kejadian ini, kan sudah banyak dialog Ibrahim dengan orang kafir. Sering Al-Quran tuh. Apa diantara dialog Ibrahim dengan orang kafir yang menyembah berhala? Kata Ibrahim, sembahlah Allah, Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Apa kata Namrud yang mau jadi Tuhan? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Betul nggak? Surat Al-Baqarah. Qala ana uhyi wa umiit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Dihadirkan 2 orang, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibunuh. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Satu saja sekali argumentasi, patah argumentasi orang-orang kafir. Apa kata Ibrahim? Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur. Lalu coba kalau memang kau Tuhan, kembalikan, rubah terbit matahari dari barat. Apa kata Allah? Fabuhital ladzi kafar. Maka saat itu terdiam orang kafir, tidak bisa menjawab. Sekali argumentasi mematahkan argumentasi orang-orang kafir. Kan banyak dialog itu, banyak sekali dialog antara Ibrahim dengan orang-orang kafir yang menyembah berhala. Dialog hari ini kata Ibrahim, bukan aku. Tanyalah, fa'tu qalu fas'aluhum in kanu yantiqun. Bukan aku yang melakukan, yang besar. Tanya sama yang besar. Tanya. Hadirin,
sebelum dialog dilanjutkan, Allah memberikan kepada kita, sebetulnya ketika Ibrahim mengatakan kepada mereka, bukan aku yang melakukan itu, tapi yang besar, silakan tanya. Apa kata mereka? Sebelum terjadi dialog, kata Allah, faraja'u ila anfusihim, maka mereka introspeksi ke dalam diri mereka. Tersentak hadirin. Berarti kita diperintahkan Ibrahim untuk ngomong dengan patung, padahal patung nggak bisa bicara. Tersentak mereka. Maka faraja'u ila ahlihim, ila anfusihim, mereka melihat ke dirinya sendiri dan mengatakan, innakum antumuz zalimun. Berarti selama ini kita yang zalim, menyembah sesuatu yang tidak dapat berbuat. Jangankan berbuat, bicara pun gak bisa. Bukan hanya kalah argumen, tapi mereka malu di depan Ibrahim. Apa buktinya? Summa nukisu ala ru'usihim, lalu mereka tertunduk menundukkan kepala di depan Ibrahim. Hadirin, orang yang ketika berdebat kalau tertundukkan kepala, tandanya apa? Kalah debat. Betul nggak? Berdebat sama saya nih, kalah debat, malu nggak? Kalau malu bagus, tunduk kepala. Berarti mereka mengakui kesalahan, selama ini kami yang salah. Mereka berkata, ya Ibrahim, qad alimta ma haula yantiqun. Ibrahim, kamu ngejek ya? Mana bisa kami bicara dengan patung? Kan mereka nggak bisa bicara. Enak kan balikinnya? Kalau memang dia nggak bisa bicara, nggak bisa berbuat, kenapa kalian sembah? Ini satu argumen, satu dialog yang mematahkan orang yang bersalah, sehingga mereka menundukkan kepalanya, tanda kalah dan salah. Lalu Ibrahim memberikan nasihat, hadirin. Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Sungguh buruk yang kalian sembah selama ini. Buruk yang kalian sembah. Apakah kalian tidak mendengarkan akal kalian? Sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat, Anda sembah. Buruk sekali perbuatan Anda sekalian. Jadi kata Allah, hampir semua kaum Ibrahim mendengarkan kalimat ini menundukkan kepala, tanda dia kalah dan salah. Tapi apa yang terjadi, hadirin? Apa ponisnya? Ponisnya saat sidang itu, Ibrahim tetap bersalah dan harus dibunuh dengan cara dibakar. Kenapa? Padahal mereka, kata Allah, sudah tertunduk malu dan kalah. Karena saat itu pemimpinnya mengatakan Ibrahim salah. Semua hadirin yang hadir saat itu nggak bisa melawan orang yang paling berkuasa pada persidangan saat itu. Apa kata yang berkuasa saat itu? Namrud, qalu harriquhu wansuru alihatakum. Padahal rakyatnya sudah tertunduk malu, kalah argumentasi, kalah berdebat. Tampil raja yang memberikan semangat kepada mereka tentang keburukan yang mereka lakukan. Bakar Ibrahim dan tolong Tuhan-Tuhan kalian. Hadirin, kenapa terjadi seperti itu? Kebenaran yang sudah menguasai dialog bisa dikalahkan dengan keburukan yang ditopang oleh kekuasaan. Bisa mengalahkan kebenaran yang diikuti oleh kebanyakan orang. Siapa? Ini Ibrahim buktinya. Ibrahim bukan ulama, di atas ulama, nabi, dapat wahyu, dapat kekuatan, tapi masih divonis salah ketika menegakkan kebenaran. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa hadirin? Karena semua rakyat saat itu sudah berpegang teguh kepada kebiasaan terhadap nenek moyang yang mereka lakukan. Kami dapati ini, leluhur kami melakukan ini, sudah menjadi darah daging. Jadi kalau sudah kebiasaan mendarah daging, jadi kebiasaan karakter, berat, sulit untuk dirubah. Akhirnya ponisnya apa? Tetap sehebat Ibrahim, menang argumentasi. Vonis bagi Ibrahim yang menegakkan kebenaran adalah hukum mati dengan cara dibakar hidup.
Tapi qadarullah, Allah selamatkan Ibrahim dari pembunuhan terhadap Ibrahim alaihissalam. Hadirin, inilah kita perlu Ibrahim saat ini, yang bukan hanya amar ma'ruf tapi berani mencegah, memutus mata rantai kemungkaran dengan keberanian dan kecerdasan. Dan ini adalah kewajiban kita semua, bukan hanya dai dan ulama, bukan. Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Nih hadirin, kalau iman mau kuat, ketika engkau melihat sebuah kemungkaran, apalagi kemungkaran itu yang maha dahsyat, yang sudah dilakukan oleh semua orang dan jadi karakter, apa kata Nabi? Falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Apa maksud dengan tangan? Kekuasaan, kekuatan, kebijakan dan undang-undang. Rubah. Cuma tangan aja kok rubah. Atau tangan undang-undang. Kan tangan itu bisa berbuat kan? Apa? Tuh, nulis Pak. Aturan kebijakan undang-undang hukum itu dengan tangan. Yang bisa merubah kemungkaran itu tangan Pak. Judi online diberantas, yang berantas pemakainya, yang berantas pesertanya, big bossnya, cukongnya, bandarnya masih berkeliaran, berhenti nggak? Susah dah. Coba orang kampung dulu kalau bandarnya udah selesai, udah nggak main lagi, nggak ada bandar. Tapi kalau bandarnya masih ada, masih main terus. Berarti harus tetap apa? Bandarnya. Bukan yang kecil-kecil mah cere-cere itu mah. Udah kita hebatnya, hebat negara kita, enak banget. Yang kalah judi nanti dapat bansos keluarganya. Jadi alasan ntar, gue susah nyari kerja, main judi aja biar kalah, ntar keluarga udah dapat bansos. Yang judi itu bukan dapat bansos, dihukum, dipecut, ya. Jadi melihat kemungkaran, sunnah yang pertama yang kita lakukan, robah dengan kewenangan kita, dengan kekuasaan kita, dengan aturan kita. Itu dia hebat. Itu yang utama, itu yang diminta oleh Nabi yang pertama kali. Maka oleh karena itu, pertanyaannya, penting nggak bagi kita kekuasaan? Sangat penting. Untuk apa? Menegakkan ini. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Maka nggak mungkin kita tanpa kekuasaan. Itu buktinya Ibrahim tetap divonis salah walaupun menang. Yang kedua, kalau nggak bisa, nggak berkuasa, fa'ilam yastati fabilisani, ya, dengan himbauan, dengan ceramah, dengan ajakan, dengan lisan kita yang berani. Yang nggak bisa juga fabiqalbi. Yang repot hadirin, yang repotnya kita tidak melakukan kemungkaran, tidak melakukan kezaliman, tapi bisa dapat adabnya, bisa masuk, bahkan bisa masuk neraka. Bisa Allah cemplungkan dalam neraka walaupun tidak berbuat kezaliman, kemungkaran, tidak berbuat, tapi bersatu condong dengan kemungkaran. Kata Allah dalam surat Hud, ya, ujung surat 114 atau 113, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ini orang manusia nggak berbuat zalim, Pak, tidak berbuat kezaliman, tapi dia kesatuan dengan orang zalim. Makanya kata Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu rukun terhadap orang yang zalim. Apa artinya rukun? Rukun kan bahasa Arab. Ruknun. Wala tarkanu. Rukun sholat ada 13. Rukun wudhu ada 6. Rukun wudhu ada 6. Satu kesatuan. Kalau satu tidak dilakukan, sah nggak wudhunya? Tidak. Ini rukun nih. RT rukun tetangga, sama tetangga harus rukun. RW rukun warga, sama tetangga harus rukun damai. Tapi kata Allah nggak boleh rukun sama orang-orang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Kita sama R1 RT harus rukun, tapi dengan orang zalim nggak boleh rukun. Nggak boleh jadi kesatuan, satu kesatuan. Lalu bagaimana caranya kita nggak rukun sama orang zalim? Itu tadi 3 kata Nabi. Robah dia dengan kewenangan Anda. Kalau Anda ketua RT, robah. Buat undang-undang RT yang membuat kezaliman tidak
hadir di RT kita. Kalau RW, lurah buat undang-undang dengan tangan kita agar keburukan, kemungkaran tidak terjadi di wilayah kita. Kan gitu. Itu nggak boleh zalim sama orang pun. Sama orang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan rukun sama orang-orang zalim. Sebab kalau rukun sama orang zalim, fatamassakumun nar, kita akan masuk ke dalam api neraka. Enggak melakukan kezaliman, Pak, tapi rukun. Mendamaikan, membiarkan orang yang zalim, itu rukun kan namanya. Lo gua udah masing-masing aja kan gitu. Betul nggak? Udah masing-masing aja lah. Dia kita nggak boleh. Itu berarti kan rukun sama orang zalim. Nggak mampu. Ya itu tadi yang pertama rubah. Nggak punya kekuasaan kita, nggak punya keberanian. Yang kedua nasihat seperti ini. Pak, walaupun nggak bisa makan, jangan judi lah. Judi itu apa sih? Ridsun min amali syaiton. Innamal ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaiton. Ternyata khamr, judi itu adalah perbuatan syaitan. Berarti yang melakukan judi temannya syaitan. Dan herannya para pemimpin lagi. Astagfirullahaladzim. Polisi bakar polisi, kenapa? Karena polisi suaminya keranjingan judi. Emangnya kurang tuh duit? Berarti judi bukan karena kurang duit, Pak. Berarti orang yang main judi bukan karena nggak punya duit. Betul nggak? Nggak punya iman. Makanya negara ini bukan dibetulin dari ekonomi, salah. Dikit-dikit peningkatan ekonomi, pandangan ekonomi, salah. Percuma kalau ekonomi tinggi tapi nggak ada iman, judi jalan terus. Yang judi itu bukan orang miskin. Emangnya anggota dewan tuh berapa gajinya, Pak? Lebih banyak dari kita gajinya, Pak. Perbuatan syaitan itu. Al-An'am ya. Nah, bentuk kita ini sekarang kasih tahu mereka, karena kita nggak bisa merubah itu. Lomba undang-undangnya tuh, judi perbuatan syaitan, dilarang semua aparat main judi, tutup. Kan gitu kalau kita punya kekuasaan. Karena sekarang kita nggak berkuasa, nggak mampu, saya juga cuma bisa nasihatin, hati-hati jangan main judi. Ini yang kedua, falam yastati fabilisani. Nah, bisa. Itu cara kita tidak rukun kepada orang yang zalim. Ini saya berani di sini. Kalau saya diundang di DPR, misalnya saya bilang di DPR ngomong kayak gini, besok langsung ditangkap saya, ya kan? Makanya saya bilang tadi, kalau amal ma'ruf, di mana amal ma'ruf itu dari zona aman, nikmat, terhormat. Tapi ketika sudah masuk di zona nahi mungkar, banyak musuhnya, ancamannya penjara bahkan nyawa. Termasuk Ibrahim, nggak boleh rukun sama orang zalim. Nggak bisa juga nasihat, nggak berani juga nasihat karena nggak ada ilmunya. Paling tidak yang ketiga apa? Fabi qalbi. Dengan orang zalim kita nggak mampu merubahnya, nggak bisa memberi nasihat, kita benci dalam hati. Dan benci dalam hati itu kata Nabi apa? Wadzalika adhaful iman, yang paling rendah, yang paling lemah, kita benci kemungkaran di dalam hati. Nah kalau ngomong nggak bisa, ngerubah nggak bisa, nggak benci dalam hati, apa namanya? Ridho dengan kemungkaran. Itulah yang disebut oleh Allah, la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ada orang maksiat, dia gua, masing-masing udah. Betul nggak? Benci pun enggak. Ini bahaya. Kata Allah, jangan rukun dengan orang zalim. Minimal kalau kita nggak mampu orangnya, kita benci dalam hati. Dan banyak kita kan begitu, Pak. Maka banyak orang pacaran di pojok-pojokan, malam-malam minggu lihat pojokan-pojokan. Berani nggak kita deketin? Bubar, pulang nggak lu? Berani nggak? Kan cuma gitu. Oh, orang pada begitu, cuma begitu orang. Sekarang berani nggak kita begitu? Ternyata kita yang malu kan? Selalu mojok. Belum lagi urusan sampah. Saya lewat di Popak tiap hari nganterin anak. Itu kalau pagi sampahnya Masya Allah, buangnya bukan 1 karung, 2 karung.
Buangnya bukan di TPA, bukan di tempat sampah, di jalanan. Pernah tahu dipo kereta? Kan lewat bawah ya, dipo kereta. Itu di bawah tuh bersih Pak. Di bawah rel, di atasnya rel kereta, dipo ya, dipo kereta. Di bawahnya jalanan. Itu setiap subuh jam 6, jam 5 sampah yang buang di situ banyak. Saya tahu kenapa tiap hari lewat situ. Saya lewat situ jam setengah 7 lah. Ya Allah ini sampah. Petugas orang itu nyapuin. Terus saya pulang kadang sudah diangkat sama mobil. Bersih. Besok begitu lagi. Masya Allah. Saya bingung nih karakter orang beriman kalau apa? Kau buang sampah di jalanan. Kan kalau dia bayar, nggak perlu buang kan? Cukup taruh di depan rumah dia 2 hari sekali atau sepekan 2 kali kan diangkat. Berarti ini orang nggak mau bayar. Berarti orang nggak mau bayar. Kalau bayar kan nggak perlu buang Pak. Tumpuk di rumah, nanti ada petugas ambil kan? Kita bayar sebulan berapa sih? Paling 30-50 ribu. Ini berarti orang nggak mau bayar. Kalau kita bayar, nggak perlu buang keluar rumah. Kenapa? Nanti petugas ngambil. Banyak sekali karakter kita yang harus diperbaiki Pak. Ya, kita memerlukan Ibrahim zaman sekarang memutus kemungkaran yang berurat, yang berkarakter negeri kita. Banyak sekali. Ya, mudah-mudahan kita menjadi Ibrahim walaupun cuma di tengah keluarga kita, di tengah lingkungan kita. Ya, kita nggak bisa di area luas lingkungan kita. Kita jadi Ibrahim. Ada orang buang sembarangan, jangan buang sembarangan ya. Nah, ada anak kecil. Kalau anak kecil kalau lihat orang buang sembarangan, dia akan menjadi karakter dia buang sembarangan. Siapkan tempat. Ya, dari situ. Ya, dari hal yang kecil kita jadi Ibrahim di zaman sekarang yang mampu memutus kebiasaan buruk tetangga, sahabat-sahabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.